keterampilan dan juga sikap kerja, kemampuan kerja yang dibutuhkan sehingga teman-teman itu bisa terampil mampu membuat dokumen SCPH ya, karena salah tugas teman-teman sebagai penyelia halal nantinya yang mendampingi PU atau pelaku usaha itu adalah bisa membuat dokumen penerapan SCPH termasuk lampiran-lampirannya, kelengkapannya ya. Dan itu adalah salah satu kompetensi yang memang ditetapkan di SKKNI ya. Ada 6 kompetensi yang dimiliki oleh seorang penyelia halal, dan yang pertama adalah mampu untuk membuat dokumen SCPH ya, termasuk lampiran-lampirannya. Ya, itu yang kita pelajari pada sesi ini gitu ya. Nah, terkait tadi dengan SKN ini ya, nomor 1 tadi itu ada perinciannya lagi ya, ada perinciannya lagi ya. Kapan kemudian seorang penyelia halal disebut mampu, disebut terampil membuat dokumen SCPH? Yang pertama ini ada 3 poin ya, kemudian dianggap mampu. Yang pertama tentu bisa mengkategorikan ya pelaku usaha itu nanti masuknya ke ruang lingkup usaha ya. Kemudian bisa memahami bagaimana proses kerja yang dilakukan di pelaku usaha tersebut ya. Seorang penyelia itu melakukan itu yang pertama. Yang kedua, seorang penyelia juga ya, dianggap mampu membuat SCPH ya, tentu ketika bisa memahami konsep tentang titik bahan ya yang akan digunakan, karena pastikan semua pelaku usaha nanti kan pasti akan pakai bahan ya, mungkin bahannya ada yang kritis, ada yang tidak kritis, maka sebagai seorang penyelia dianggap mampu membuat SCPH kalau kemudian bisa membedakan ya mana yang kritis, mana yang tidak kritis ya. Dan yang terakhir nanti adalah mampu kemudian yang membuat SCPH-nya sesuai dengan template ya, sesuai dengan peraturan yang ada ya. Untuk dokumen SCPH itu kan sudah ada peraturan dari PJPH ya, apa yang harus ada. Itu nanti juga akan kita pelajari ya. Nah, misal ini ya, yang pertama tadi ya, kalian dianggap seorang penyelia halal itu dianggap kompeten menyusun menyusun SCPH. Yang pertama itu mampu untuk kemudian mengidentifikasi ya jenis yang akan didampingi ya, apakah di skala mikro, skala menengah. Teman-teman kan UMK ya nanti ya. Kemudian mampu mengkategorikan ini usahanya apa, apakah rumah makan, kemudian apakah RPU ya, kemudian apakah barang gunaan, apakah jasa dan lain sebagainya gitu kan ya. Juga mampu mengidentifikasi apakah dokumen-dokumen legal usaha tersebut sudah ada, NIB yang harus wajib yang harus ada gitu kan ya. Itu nanti diharapkan kemudian penyelia halal memahami tentang itu, bahkan mungkin bisa mendampingi nanti, mungkin ada PU yang kemudian belum punya NIB, tapi kemudian penyelia juga bisa mendampingi cara membuat NIB secara online gitu ya. Ya, kemudian nanti seorang penyelia juga nanti diharapkan memahami tentang konsep titik finish ya, khususnya di beberapa proses ini ya, dari penyediaan bahan sampai kemudian penyajian produk. Ya. Seorang penyelia halal diharapkan memiliki kompetensi itu ya. Kalau kompetensi itu sudah dimakan, nanti dianggap kompeten untuk membuat SCPH ya. Kemudian terakhir nanti akhirnya kemudian bisa membuat dokumen SCPH-nya gitu kan ya. Oke. Ada sebenarnya beberapa tugas ya yang harus kemudian kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang penyedia yang mampu membuat SCPH. Biasanya kita melihat kondisi dulu ya, PU-nya apakah semua tahap-tahapnya sudah sesuai atau ada yang belum sesuai ya. Kita ke eksplorasi dulu ya, apa yang perlu diperbaiki ya di PU yang perlu kita dampingi. Nanti kita bisa buatkan tabel seperti ini sehingga nanti kita bisa dampingi lebih detail lagi, lebih lengkap lagi apa yang kemudian perlu kita perbaiki di dokumen SCPH yang nanti akan dibuat oleh PU-nya ya. Nah, ini contoh bagaimana caranya kita membuat atau mengidentifikasi apa yang perlu kita perbaiki dari PU yang akan kita dampingi ya. Jadi misalnya contoh ya, ada kita cek misalnya bagaimana bahan-bahan ya yang tersedia di PU yang akan kita dampingi ya, apakah bahan-bahannya itu kritis atau ada yang tidak kritis ya. Kalau misalnya bahan-bahannya ada yang kritis, apakah kira-kira bahan-bahannya itu sudah dengan SH atau belum ya, sama seperti example SC tadi ya. Nah, itu tentu harus teman-teman pahami sebelum membuat SCPH ya. Kalau teman-teman tidak paham konsep ini ya, maka nanti teman-teman tidak bisa membuat dokumen ya. Jadi konsep kritis tidak kritis yaitu harus teman-teman pahami sebelum nanti membuat SCPH. Nah, akhirnya kalau
Potensi itu teman-teman sudah pahami, akhirnya nanti teman-teman dianggap kompeten untuk membuat dokumen SCPH. Apa dokumen SCPH itu? Nah, dokumen SCPH itu adalah dokumen yang merekam ya perencanaan yang itu menggambarkan bagaimana ya perusahaan atau pelaku usaha itu memenuhi kriteria SCPH. Ya, kriteria SCPH ada teman-teman. 5. SCPH ada berapa kriterianya? Halo? 5, Pak. Ini boleh tanya jawab ya? Pak, boleh. Oke, ada berapa teman-teman komponen SCPH? Saya kira tadi sudah disampaikan ya di sesi sebelumnya. SCPH dari komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada proses produksi, kemudian ada produk, ada evaluasi ya, dan kejualan manajemen. Kan ada 5 ya. Nah, jadi bagaimana manual SCPH yaitu memuat kelima komponen tadi ya yang dijalankan oleh pelaku usaha. Ya. Jadi ada 5 komponen utama itu singkatnya ada. Nah ini ya, tidak ada 5 komponen yang harus dicantumkan ya, harus dimuat atau dijelaskan secara rinci. Sorry, kok loncat ya. Oke, ini ya. Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi nih ya. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara membuat komitmen dan tanggung jawab. Jadi pelaku usaha ini harus memiliki komitmen ya. Komitmennya itu, sorry kok bisa sendiri ya. Bentar ya, sorry. Sepertinya ada. Oh ini dia. Oke. Ya, pertama ada komitmen dan tanggung jawab. Ya, jadi PU itu harus mendeklar ya bahwa dia punya komitmen ya untuk menerapkan proses PPH di ya itu harus dikerahkan secara tertulis nantinya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengikrarkan secara